Halo, perkenalkan saya mahasiswi atas nama Italia Kondabetu dengan NIM 2320050 kelas A, mata kuliah Anatomi Hewan, program studi pendidikan biologi. Nah, tujuan saya merekam video ini untuk memenuhi penilaian tengah semester mata kuliah Anatomi Hewan. Dalam video ini, saya akan membahas dan menjelaskan tentang struktur anatomi organ pencernaan, respirasi, ekskresi, sirkulasi, dan sistem rangka dan otot pada kelas aves. Nah, yang pertama itu ada struktur anatomi organ sistem pencernaan pada aves atau burung. Nah, pada sistem pencernaan burung terdiri dari organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, sistem pencernaan burung dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada sistem pencernaan secara mekanik, nah yang kedua ada sistem pencernaan secara enzimatis, yang ketiga ada sistem pencernaan secara biologis. Nah, pada sistem pencernaan secara mekanik ini berlangsung melalui empat tahapan, yaitu yang pertama makanan yang di dalam rongga mulut dengan bantuan lidah yang mendorong makanan menuju kerongkongan. Nah, yang kedua dari kerongkongan makanan didorong menuju ke tembolok. Nah, dari tembolok makanan akan dibawa menuju ke empedal. Nah, di dalam empedal mengalami pengecilan partikel sehingga lebih mudah diserap. Yang kedua itu ada sistem pencernaan secara enzimatis. Nah, pada sistem pencernaan ini terjadi tiga organ. Yang pertama itu di mulut dengan bantuan enzim ptialin. Nah, yang kedua di lambung dengan bantuan HCl. Dan yang ketiga di usus dengan bantuan enzim yang dihasilkan pankreas. Nah, pada sistem pencernaan yang secara biologis, nah pada sistem ini burung dilakukan dengan bantuan bakteri sehingga disebut pencernaan mikrobiologi. Nah, proses pencernaan mikrobiologi terjadi di dalam usus besar. Adapun mekanisme sistem pencernaan pada burung dimulai dari pertama itu ada paru. Nah, di dalam rongga mulut makanan akan bercampur dengan saliva atau ludah. Nah, air ludah pada burung berguna sebagai bahan lubrikasi air. Nah, yang kedua itu ada tembolok. Nah, di dalam tembolok pada tembolok terletak pada tenggorokan bagian akhir. Nah, tembolok juga menjadi tempat untuk menampung dan menimbun makanan. Nah, di sini makanan akan disimpan sementara waktu dan mengalami proses perendaman cairan yang disekresikan oleh dinding tembolok. Nah, yang ketiga itu ada lambung. Nah, di dalam lambung makanan mengalami pencernaan secara enzimatis dengan bantuan getah lambung. Nah, lambung menghasilkan enzim pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl. Nah, yang keempat ada empedal. Nah, di dalam grits terjadi proses pelumatan makanan dengan bantuan grif. Nah, grif membantu pelumatan makanan menjadi partikel yang lebih kecil dengan permukaan yang luas sehingga mudah untuk penetrasi enzim. Nah, yang kelima ada usus halus atau usus kecil. Nah, pada usus halus ini burung tersusun atas usus halus pada burung tersusun atas duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di dalam duodenum terjadi proses penyerapan makanan. Pencernaan makanan di dalam usus halus dibantu oleh cairan empedu dan enzim pankreas. Yang keenam itu ada usus besar. Nah, di dalam usus besar terjadi pencernaan selulosa dan hemiselulosa yang belum terhidrolisis oleh enzim. Nah, di dalam kolon terjadi pencernaan mikrobiologi dengan bantuan bakteri untuk mencerna protein. Nah, yang terakhir itu ada kloaka. Nah, pada sari-sari makanan yang tidak diserap oleh tubuh didorong oleh usus besar menuju rektum, selanjutnya dikeluarkan melalui kloaka. Nah, yang kedua itu ada struktur anatomi organ sistem respirasi pada aves. Nah, alat respirasi adalah alat atau bagian tubuh tempat O2 dapat berdifusi masuk dan sebaliknya CO2 dapat berdifusi keluar. Nah, pada burung,
burung adalah hewan yang berdarah panas sehingga suhu tubuh burung bersifat stabil. Nah, karena burung memiliki reseptor pada bagian otak yang dapat mengatur suhu tubuh, nah burung dapat melakukan aktivitas pada suhu yang berbeda. Nah, pada sistem respirasi burung, burung memiliki dua lubang hidung, yaitu yang pertama ada lubang hidung luar yang terletak pada pangkal paru bagian atas, nah yang kedua lubang hidung luar yang terletak pada langit-langit rongga mulut. Nah, pada sistem respirasi yang kedua itu ada trakea. Nah, pada trakea burung itu sama seperti pada manusia, yaitu berupa tulang rawan yang berbentuk cincin. Nah, trakea bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, bronkus kanan dan kiri merupakan penghubung siring dengan paru-paru. Nah, di dalam siring terdapat lipatan-lipatan berupa selaput yang bergetar menghasilkan suara. Nah, yang ketiga pada sistem respirasi burung, tempat berdifusinya gas pernafasan hanya terjadi di paru-paru. Nah, pada paru-paru burung berjumlah sepasang dan terletak dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, jalur pernapasan pada burung berawal dari lubang hidung. Nah, pada tempat ini udara masuk kemudian diteruskan pada celah tekak yang terdapat pada dasar faring yang menghubungkan trakea. Nah, trakeanya panjang berupa pipa bertulang rawan yang berbentuk cincin, dan bagian akhir trakea bercabang menjadi dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus bercabang lagi menjadi mesobronkus yang merupakan bronkus sekunder dan dapat dibedakan menjadi ventrobronkus atau di bagian ventral, nah, dan dorsobronkus atau di bagian dorsal. Nah, ventrobronkus dihubungkan dengan dorsobronkus oleh 100 atau lebih parabronkus. Nah, parabronkus berupa tabung-tabung kecil. Di parabronkus bermuara banyak kapiler sehingga memungkinkan udara berdifusi. Nah, selain paru-paru, burung juga memiliki 8 atau 9 perluasan paru-paru atau pundi-pundi hawa yang menyebar sampai ke perut, leher, dan sayap. Nah, ya pada sistem respirasi burung yang keempat itu pada pundi-pundi hawa. Pundi-pundi hawa berhubungan dengan paru-paru dan berselaput tipis. Nah, di pundi-pundi hawa tidak terjadi difusi gas pernapasan. Pada pundi-pundi hawa hanya berfungsi sebagai penyimpanan cadangan oksigen dan meringankan tubuh. Karena adanya pundi-pundi hawa, maka pernafasan pada burung menjadi efisien. Nah, pundi-pundi hawa terdapat di pangkal leher atau cervical, nah, ruang dada bagian depan atau toraks anterior, antara tulang selangka atau korakoid, ruang dada bagian belakang atau toraks posterior, dan di rongga perut atau kantung udara abdominal. Nah, pada pundi-pundi hawa burung berfungsi untuk bernafas saat terbang. Nah, yang kedua, memperkeras suara dan dengan memperbesar ruang siring. Yang ketiga, mencegah kedinginan dengan cara menyelubungi organ dalam dengan rongga udara. Yang keempat, mengurangi hilangnya panas tubuh. Yang kelima, memperbesar atau memperkecil berat jenis tubuh yang berguna saat berenang. Nah, pada pundi-pundi hawa burung juga berjumlah 9, yaitu pertama 2 kantong di leher atau cervical, yang kedua 1 kantong di antara tulang selangka atau korakoid, yang ketiga 2 kantong di dada depan atau toraks anterior, yang keempat
2 kantong di dada belakang atau thorax posterior, dan yang kelima yaitu 2 kantong di perut atau abdominal. Nah, adapun mekanisme pernapasan pada burung sebagai berikut. Nah, yang pertama itu pada pernapasan burung saat tidak terbang. Nah, pada pernapasan burung saat tidak terbang ini ada 2 fase, yaitu fase inspirasi dan ekspirasi. Nah, pada fase inspirasi itu tulang rusuk bergerak ke depan, volume rongga dada membesar, tekanan mengecil, udara akan masuk melalui pernapasan. Nah, saat inilah sebagian oksigen masuk ke paru-paru dan oksigen berdifusi keluar darah kapiler, dan sebagian udara dilanjutkan masuk ke dalam kantong-kantong udara. Nah, pada fase ekspirasi tulang rusuk kembali ke posisi semula. Nah, dan rongga dada mengecil, terus ini tekanan membesar. Nah, pada saat ini udara dalam alveolus dan udara dalam kantong-kantong hawa bersama-sama keluar melalui paru-paru. Nah, pada saat melewati alveolus, oksigen diikat oleh darah kapiler alveolus dan darah melepaskan karbon dioksida. Nah, dengan demikian pertukaran gas CO2 dan O2 dapat berlangsung saat inspirasi dan ekspirasi. Nah, yang kedua itu ada pernafasan burung saat terbang. Pada pernapasan burung saat terbang itu ada 2 fase juga, yaitu pada fase inspirasi dan ekspirasi. Nah, pada fase inspirasi, pada saat sayap diangkat, pundi-pundi hawa antar tulang korakoid terjepit, sedangkan pundi-pundi hawa ini ketiak mengembang. Nah, akibatnya udara masuk ke pundi-pundi hawa ketiak melewati paru-paru dan terjadilah inspirasi. Nah, saat melewati paru-paru akan terjadi pertukaran gas O2 dan CO2. Nah, pada fase ekspirasi ini sebaliknya, pada saat sayap diturunkan, pundi-pundi hawa ketiak terjepit, sedangkan pundi-pundi hawa antar tulang korakoid mengembang. Nah, udara akan mengalir keluar dari kantong hawa melewati paru-paru dan terjadilah ekspirasi. Nah, saat melewati paru-paru akan terjadi pertukaran gas O2 dan CO2. Dengan cara inilah inspirasi dan ekspirasi udara dalam paru-paru paru-paru burung saat terbang. Nah, jadi pertukaran gas pada burung saat terbang juga berlangsung saat inspirasi dan ekspirasi. Nah, yang ketiga ada sistem struktur anatomi organ sistem ekskresi pada aves atau burung. Nah, organ ekskresi pada burung berupa ginjal, paru-paru, dan kulit. Nah, yang pertama pada sistem ekskresi pada burung ini ada ginjal. Nah, pada ginjal itu pada burung itu mempunyai sepasang ginjal berwarna coklat dengan tipe metanephros. Nah, yang kedua, ginjal tipe metanephros ini memiliki ciri-ciri tidak bersegmen, tidak memiliki nefrosstoma, dan jumlah glomerulusnya banyak. Nah, ginjal burung ini berfungsi mengambil zat sisa dari darah yang berbentuk urin. Nah, yang berikut, saluran uretra bermuara langsung pada kloaka karena aves memang tidak memiliki vesika urinaria atau kandung kemih. Nah, kloaka merupakan muara dari 3 sebuah saluran, yakni saluran kotoran, saluran urin, serta saluran reproduksi. Nah, yang ke sistem ini ekskresi pada burung itu yang kedua ada paru-paru. Nah, paru-paru ini berfungsi untuk mengeluarkan gas CO2 yang merupakan hasil metabolisme sel-sel tubuh. Nah, yang ketiga ada kulit. Nah, pada bagian belakang tubuh burung terdapat ekor yang sangat pendek yang disebut
uropygium. Nah, yang berikut itu uropygium ini mengandung kelenjar minyak atau gradula uropygialis, di mana kelenjar ini menghasilkan minyak untuk melumasi bulu sehingga burung tidak mudah basah jika berada di air. Nah, yang berikut selain itu, kelenjar minyak juga berfungsi sebagai cadangan makanan berupa lemak. Nah, pada sistem sirkulasi pada burung itu, nah sistem sirkulasi pada hewan merupakan sistem organ yang memiliki fungsi untuk memindahkan zat dari tubuh ke sel. Nah, sistem ini berfungsi untuk mempertahankan kestabilan suhu, pH, cairan, dan homeostatis. Nah, ada dua sistem sirkulasi pada hewan, yaitu yang pertama, sirkulasi terbuka, merupakan suatu sistem di mana pembuluh darah membentuk sirkuit yang sempurna di seluruh tubuh sehingga ketika darah mengalir, darah akan meninggalkan pembuluh darah dan mengalir di antara jaringan atau ruang terbuka homokeol dan blastokeol. Pada sistem sirkulasi tertutup, darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh. Pada struktur anatomi organ sistem sirkulasi pada burung ini, pada sistem peredaran darah pada burung hampir sama dengan peredaran darah pada manusia. Nah, pada aves, darah dari vena cava masuk ke atrium kanan, lalu kemudian ke ventrikel kanan. Selanjutnya darah dipompa ke paru-paru. Sistem peredaran darah pada burung yaitu yang dimulai dari paru-paru, jantung atau senembi kiri, bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, vena jantung, senembi kanan, bilik kanan. Nah, yang ini terdapat dua sistem yang terjadi pada burung atau aves, yaitu ini pertama ada peredaran darah kecil. Nah, pada peredaran darah kecil ini darah dan kandungan karbodioksida yang berasal dari seluruh tubuh akan dialirkan ke serambi kanan atau atrium dexter. Nah, yaitu yang nantinya darah tersebut akan melewati bilik kanan atau ventrikel dexter. Nah, pada peredaran darah besar, darah yang telah tercampur oksigen yang berasal dari ventrikel dexter tersebut akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh aves. Nah, adapun pengertian rangka dan otot. Nah, pada sistem rangka ini merupakan sistem organ terpenting dalam mempelajari morfologi. Nah, serta memegang peran utama dalam analisis struktur vertebrata. Pada rangka, vertebrata merupakan endoskeleton atau rangka dalam, terdiri atas tulang rawan yang saling berhubungan. Nah, selain mempunyai endoskeleton, pada pisces, reptil, aves terdapat pula sisik. Nah, pada golongan kura-kura terdapat karapas atau plastron yang dapat dianggap sebagai rangka luar atau eksoskeleton. Nah, pada sistem otot ini merupakan sistem tubuh yang memiliki fungsi untuk alat gerak. Nah, otot terdiri dari sel-sel atau serabut otot yang terspesialisasi untuk kontraksi atau mengandung protein kontraktil. Nah, teman-teman, ada pun struktur anatomi organ sistem rangka dan otot pada aves atau burung. Nah, pada sistem rangka pada burung ini merupakan alat gerak pasif. Nah, sistem rangka burung tersusun atas berbagai jenis tulang. Yang pertama ada tengkorak, cervical atau vertebrae, tulang leher, furcula, ini coracoid, bengkokan tulang rusuk, tulang keel, patella atau lutut, tastometarsus, jari, tibia atau tibiatarsus, fibia atau tibotarsus, femur atau tulang paha, ischium, pubis, ilium, tulang ekor,
pygostyle, ini sinsacrum, scapula, lumbar vertebrae, humerus, ulna, radius, carpal, metacarpal jari, alula. Nah, pada sistem otot pada burung, sistem otot pada burung berbeda dengan banyak hal dari kebanyakan vertebrata lainnya. Otot-otot dan rahang menunjukkan banyak spesialisasi yang dikaitkan dengan kebiasaan burung makan. Nah, fungsi paruh pada mobilitas gerakan leher. Vertebra di bagian tubuh burung banyak yang menyatu, sehingga menyebabkan adanya pengurangan otot di bagian dorsal. Otot perut pada burung juga kurang berkembang, sedangkan otot sayap ekstrinsik, terutama otot pectoralis. Nah, otot pektoral menjadi bagian utama untuk gerakan depressor pada sayap. Nah, kontraksi otot pectoralis berperan menarik sayap ke bawah dan ke depan yang memberikan daya angkat bagi tubuh burung. Nah, otot supracoracoid merupakan otot yang berkaitan dengan gerakan sayap ke atas dan juga terletak pada sternum arah proksimal dari pectoralis mayor dan masuk pada sisi atas humerus. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan, yang pertama ini sistem pencernaan pada burung terdiri dari organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, pada sistem pencernaan burung dibedakan lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada sistem pencernaan secara mekanik, yang kedua ada sistem pencernaan secara enzimatis, dan yang ketiga ada sistem pencernaan secara biologis. Nah, sistem pernafasan burung dimulai dari oksigen yang masuk melalui pangkal paru atasnya, kemudian menuju pembuluh darah trakea, kantong udara, hingga berakhir di paru-paru. Nah, fungsi kantong udara pada burung adalah sebagai penyimpanan udara ketika burung terbang. Nah, organ ekskresi pada burung berupa ginjal, paru-paru, dan kulit. Nah, terdapat 2 sistem peredaran darah yang terjadi pada burung atau aves, yaitu yang pertama ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, sistem rangka pada aves atau burung merupakan alat gerak pasif. Nah, sistem otot pada burung itu otot terbesar yang dari seekor burung adalah otot pectoralis atau otot dada yang mengatur gerakan sayap dan burung penerbang. Sekian dan terima kasih. Sekian dari penjelasan video saya. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Terima kasih.